Hello, Jason is here. Are you ready to study English with us? Oke, buat kalian, pasti kalian nonton video ini untuk belajar grammar dari dasar. Belajar tata bahasa Inggris dari dasar. Tenang aja, kita nggak akan kasih kalian berbagai macam istilah bahasa Inggris yang bakal bikin kepala kalian pusing. Tidak usah. Tapi kita coba untuk berikan padanan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Oke, so jadi kalian persiapkan diri kalian, tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat kasih komentar. Oke, kita akan langsung aja mulai. Grammar bahasa Inggris dasar, penggunaan in, on, dan at. Oke, penggunaan in, on, dan at. Sederhananya, ketiga kata ini termasuk apa? Termasuk dari preposition, that's right. Termasuk bagian dari kata depan. Nah, in itu artinya di dalam. Ya kan? On artinya di atas. Ini sederhananya seperti ini. At itu pada, lebih ke spesifik. Nah, apakah ini yang akan kita bahas bersama-sama? Oke, langsung aja kita mulai. So, in, on, dan at. Kita akan fokusin untuk penunjuk waktu. Somehow penunjuk waktu ini kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai adverb. Jadi keterangan waktu. Contohnya kayak gini nih. Aku biasanya membaca buku dan menikmati waktu minum teh. Selesai. Nah, kata di pagi hari ini adalah adverb of time yang kita sebut. Di pagi hari. Nah, apa yang kita bahas sebenarnya? Yang kita bahas sebenarnya adalah kata di ini. Di dalam bahasa Inggris, kata di, pada, yang menunjukkan waktu ini memiliki 3 kemungkinan penggunaan. Yaitu apa? In, on, atau at. Nah, itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kata bendanya. So, ini adalah yang kita bahas. Dalam konteks kalimat ini, kita bisa lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris. I usually read a book and have tea time in the morning. In the morning. Di pagi hari. Lalu pada kalimat kedua, coba perhatikan. Aku lahir di hari kemerdekaan. Nah, di hari kemerdekaan. So, I was born on Independence Day. Oke. Ada kata hari kemerdekaan dan diikuti oleh on. Kenapa tidak in seperti yang ini ya? Oke. Kalimat yang ketiga. My class starts at 7:10. Kelasku mulai jam 7.10. Nah, di sini ada jam. Lalu kemudian kita menggunakan at. Jadi, bagaimana cara membedakan ketiga penggunaan kata depan ini? Ini dia. Pertama kita akan masuki terlebih dahulu penggunaan kata depan in, yang artinya di dalam. In dipakai untuk menunjukkan sebagian waktu. Contohnya, in the past di masa lalu, in the present saat ini, in the future waktu mendatang, in the morning di pagi hari, in the afternoon di waktu siang, in the evening di waktu petang. Seperti itu. Nah, ini fokus pada sebagian waktu. Dan perhatikan, in ini merujuk pada waktu yang lebih panjang atau umum. Seperti itu. Contoh kalimatnya, please drop by my house in the future. Please drop by my house. Mampir ke rumahku. In the future, sebagian waktu yang akan datang. So, kita bisa bilang lain waktu. Maka kita gunakan in. Contoh yang lain. I usually read a book and have a tea time in the morning. Ini seperti contoh yang sebelumnya. Aku biasanya membaca buku dan menikmati waktu minum teh di pagi hari. Jadi sebagian waktu di pagi hari. Lalu kemudian contoh yang lain. I often go home from work in the evening. Nah, di sini aku sering pulang kerja di waktu petang, sebagian waktu di petang hari. I sometimes feel sleepy in the afternoon. Aku terkadang merasa mengantuk di siang hari. Nah, in the afternoon di siang hari, sebagian waktu di siang hari. Nah, keempat ini merupakan contoh dari keterangan waktu menggunakan in. Alright? Dan kamu juga bisa, misal kalau kamu mau taruh in keterangan waktunya di awal sebelum kalimat it's okay, like in the future please drop by my house, atau in the morning I usually read a book and have tea time, itu juga boleh. Oke ya,
Bisa dipahami? Good. Lalu kemudian fungsi yang lain dari penggunaan kata depan in. Nah, in ini dipakai untuk bulan. Nah, ini rentang waktu bulan, tahun, abad, musim tertentu. Jadi yang paling panjang itu kan abad, lalu kemudian tahun, lalu kemudian bulan, lalu ya musim di tengah-tengah sih. Oke ya. Ini rentang. Jadi in-nya itu merentang untuk waktu yang panjang. Contohnya in July, in 1997, in the 19th century, in a dry season. Kita selalu gunakan apa? In. Alright. Acuannya in itu merangkum waktu yang panjang. Contohnya, I was born in July. Aku lahir di bulan Juli. I was born in 1997. Aku lahir tahun 1997. I was born in 19th century. Aku lahir di abad 19. Atau I was born in dry season. Aku lahir di waktu musim kemarau. Kita gunakan in. Oke, semuanya. Lalu bagaimana dengan on? Nah, kalau semisal on, artinya cakupannya itu lebih spesifik. Kalau tadi paling minimum itu bulan, kalau on itu ke tanggal, hari, atau hari peringatan. Jadi lebih kecil lagi, lebih sempit lagi, lebih pendek lagi. Contohnya on 17th of August. Kalau misal kita taruh Agustnya aja, maka kita gunakan in August. Tetapi karena ini ada harinya, maka kita gunakan off. On Monday, on Independence Day. Nah, ini merujuk pada hari. Contoh kalimatnya, I was born on 17th of August. Aku lahir pada tanggal 17 Agustus. I was born on Monday. Aku lahir di hari Senin. I was born on Independence Day. Aku lahir di hari kemerdekaan. Nah, ini kalian temukan letak perbedaannya. Oke ya. In August aja atau on 17th of August. Jadi kalau kita fokus pada hari, kita gunakan on. Lalu lebih spesifik lagi, kita gunakan at. Nah, kalau at itu seperti jam atau pukul. Contohnya at 7:10. Atau saat ini, at present, spesifik, sekarang, bukan yang lain lagi. At the moment, saat ini juga. Tengah malam, siang hari, di malam hari, kita gunakan at semuanya. Contohnya, I sleep at night. Aku tidur malam hari. Atau my class starts at 7:10. Kelasku mulai jam 7:10. He's happy at present. Dia bahagia saat ini. Nah, kita bisa akumulasikan bahwa rentang yang paling jauh kita gunakan in, kemudian di tengah-tengah kita gunakan on, dan yang paling pendek spesifik kita gunakan at. Ini adalah conclusion dari penjelasan penggunaan in, on, dan at untuk menunjukkan waktu. Semoga dengan ini kalian bisa memperbagus lagi dan memahami bahwa ternyata dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan kata yang berbeda dalam menunjukkan waktu. Oke? Itu saja. Nah, jadi kita akan sedikit belajar menerjemahkan di sini ya. Lestari adalah tetanggaku yang baik. Dia pindah ke rumah sebelah di bulan Juli. Kami sering mengobrol di waktu petang. Semalam dia tiba-tiba mengetuk pintu rumahku tengah malam. Dia mendengar suara misterius. Aku tidak terkejut. Pada hari Jumat, suara itu kerap muncul. Nah, sekarang kita coba letakkan preposition kata depan untuk menunjukkan waktu yang tepat. Lestari is my kind neighbor. She moved next to my door. Nah, di sini ada kata July. Ini adalah bulan. Maka kita gunakan in July. Okay, good. We often make conversation. The evening, bagian dari waktu. Di siang, di satu hari, in the evening. Okay, good. Last night, she suddenly knocked my door, blah, 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 midnight. Specific. At midnight. Okay, good. She heard of mysterious sound. I didn't get surprised. Blah, 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 Fridays. Ini adalah hari, day. Maka kita gunakan on. Okay, good. That sound is used to sound out. Itu adalah salah satu contoh untuk melatih. Dan kalian bisa cek penjelasan yang lain lagi di website josintranslation.com. Oke ya, kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone untuk belajar grammar mudah basic. Okay? Hopefully this video helps you a lot. Thank you so much and see you again for the following video. Bye then everyone. Dadah. Ciao.